Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia dengan NIM 25109132200044 dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan topik dengan topik kesehatan. Judul yang saya buat yaitu cara mengelola emosi. Emosi merupakan perasaan dan pikiran khas atau afeksi hasil persepsi seseorang yang muncul akibat perubahan reaksi tubuh saat menghadapi situasi tertentu. Emosi mengandung penilaian positif maupun negatif yang merupakan respon kompleks dari sistem saraf terhadap rangsangan baik dari luar maupun dari dalam individu. Jenis-jenis emosi terbagi dua. Menurut Sandrock 2007, secara universal, emosi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang menimbulkan perasaan menyenangkan pada seseorang, serta dapat membuat otak mengenang kembali perasaan tersebut. Sebaliknya, emosi negatif merupakan emosi yang identik dengan perasaan tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan pengalaman negatif bagi individu yang mengalaminya. Penyebab emosi. Ada beberapa faktor penyebab emosi. Emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sekitar, seperti tingginya stresor, lingkungan yang tidak mendukung, kurangnya kontrol diri, permasalahan yang belum terselesaikan, serta faktor hormonal misalnya kondisi pramenstruasi, dan banyak faktor lainnya. Cara pengendalian emosi. Pertama, mengendalikan emosi diri. Seseorang akan lebih mudah memahami dan mengelola emosinya apabila mampu mengenali perasaan yang muncul dalam dirinya. Mengenali emosi berarti memiliki kesadaran diri terhadap perasaan yang timbul, sehingga dapat mengetahui penyebab kemunculannya. Yang kedua, mengekspresikan emosi. Mengekspresikan emosi secara wajar, individu perlu menampilkan perilaku berdasarkan perasaan yang dialaminya secara proporsional, tidak berlebihan, dan tetap sesuai norma. Emosi merupakan energi yang mendorong seseorang untuk bertindak, sehingga membutuhkan saluran agar dapat tersalurkan dengan baik. Misalnya melalui perilaku. Emosi itu sendiri tidak pernah salah, tetapi ekspresi emosi dapat menjadi keliru apabila tidak tepat. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Contohnya seperti melakukan olahraga rutin untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Kemudian menulis jurnal yang dapat membantu memahami dan memproses emosi dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu memaafkan diri atau orang lain untuk membantu melepaskan beban. Kutipan ini diambil dari Eham 2003. Sumber ini saya ambil dari buku Mengelola Emosi yang ditulis oleh Ahmad Fajar Prasetya dan Ahmed Sony Gunawan tahun 2008. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya sampaikan, emosi adalah hal yang wajar dan normal dialami manusia karena merupakan ekspresi dari berbagai peristiwa dalam kehidupan, misalnya rasa sedih, kecewa, maupun marah.
Namun, emosi perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Seseorang dapat dikatakan sehat secara emosional apabila mampu mengelola masalah sehari-hari, seperti stres akibat pekerjaan, kebiasaan buruk, atau konflik dalam hubungan sosial, yang semuanya berpengaruh terhadap kesehatan jiwa dan raga. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.